Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dalam channel Bambang Supraetno. Kali ini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah statistik untuk bisnis ya. Ini bagian time series atau urut waktu. Runtut waktu ya. Untuk bagian yang kedua. Oke, kita masuk ke seasonal trend ya. Seperti itu. Jadi tren musiman. Oke. Kegunaan mempelajari musiman yaitu pada prinsipnya yang pertama kita dapat menentukan pola perubahan di masa lampau. Ya, jadi perubahan berdasarkan musim ya. Ya, seperti itu. Dengan mempelajari pola musim atau gerak musim ini, maka kita dapat memproyeksikan pola yang akan datang dengan memanfaatkan pola yang kita dapatkan itu, atau dengan kata lain kita dapat melakukan forecasting. Jadi memforecasting data ke depannya. Oke, dengan mempelajari gerak musim ini, maka kita dapat memisahkan pengaruh gerak musim pada time series ya, seperti itu, sehingga kita dapat mempelajari komponen lain dari time series. Oke. Untuk mendapatkan tren musiman ini ya, maka ada beberapa metode yang bisa digunakan ya. Yang pertama adalah simple average method. Yang kedua adalah ratio to trend. Ya, yang ketiga adalah ratio to moving average. Yang keempat adalah link relative method. Ya, seperti itu. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Untuk simple average method. Ya, untuk simple average method ini namanya saja simple average ya. Jadi rata-rata sederhana atau cara sederhana seperti itu. Maka kita tinggal mencari rata-rata dari musimannya, atau kalau misalnya datanya kuartalan ya, maka mencari rata-rata kuartalan ya, seperti itu. Dapat dilihat di sini, maka di kuartal Q1 ya, seperti itu kan ini ya. Nah, kita dapatkan rata-ratanya 5,8, Q2 6,6 dan seterusnya ya, seperti itu. Dari sini maka kita perlu mengadjust ya, dari tren musimannya ini. Nah, jadi ini masih data mentah tapi harus di-adjust. Adjustnya di mana? Maka sebelumnya kan kita sudah mengetahui mendapatkan persamaan tren kuartalan. Ya, seperti itu. Nah, tren kuartalan kan di data yang sebelumnya itu kan untuk yang B-nya itu kan 0,2. Ya, seperti itu. Maka dalam mengadjust itu, maka Q1 itu dianggap 0, tidak ada adjustment seperti itu. Sedangkan Q2 itu adalah 0,2 sesuai dengan besarnya B. Nah, ya tinggal dikalikan saja, B kalikan dengan 1. Sedangkan kuartal yang ketiga, maka artinya di-adjust 2 kali ya. Jadi 2 kali 0,2 atau 0,4 dan seterusnya. Nah, jadi adjustmentnya adalah ini. Ya, seperti itu. Sehingga tren yang sudah di-adjust adalah seperti ini. Nah, jadi tinggal dikurangkan rata-rata yang sederhana tadi, tinggal dikurangkan dengan adjustmentnya ya, 5,8, 6,6 menjadi 6,4 karena dikurangi 0,2 dan seterusnya. Kuartal ketiga 7,4 dikurangi 0,6 sama dengan 6,8 ya, seperti itu.
Dari tren yang sudah di-adjust ini, maka kita dapatkan average-nya adalah 6,35. Dengan average-nya 6,35, maka kita dapatkan indeks dari musiman per kuartalnya adalah tinggal dibagi saja 5,8 dibagi rata-ratanya. Sehingga kita dapatkan tentunya dalam persentase ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan 91,3, 100,8, 100,8 ini adalah pembulatan satu ya, satu angka di belakang koma. Tapi sebagaimana yang kita sepakati, nanti kalau ada tugas atau ujian, maka pembulatannya adalah 2 angka di belakang koma. Sehingga ini 91,38 ya, 34 seperti itu. Terus ini 100,79 seperti itu. Ini 100,79. Ini adalah 107,09. Nah, seperti itu. Oke, sehingga totalnya adalah 400 ya. Tapi kalau nggak persis 400 ya di adjust supaya jadi 400. Jadi kira-kira seperti itu caranya. Jadi cari rata-rata kuartalan apa adanya. Jadi kuartalan itu di rata-rata per kuartalnya. Terus kurangi rata-rata itu dengan tren musiman. Tren musiman itu diperoleh dari B-nya itu ya. Dari B, dimana kita sebelumnya kan sudah dapatkan tren kuartalan. Untuk mendapatkan tren kuartalan yang enggak muncul ini, Y sama dengan A plus BX. Tapi yang kuartalan ya, jangan yang tahunan, sehingga jangan salah. Terus jadikan rata-rata yang sudah dikurangi dengan jadikan persentase atau indeks dari rata-rata yang sudah dikurangi tren musiman tadi. Jadi seperti itu caranya. Selanjutnya, nah ini tren kuartalnya adalah itu 6,7 ditambah 0,2x. Oke. Selanjutnya ini adalah rasio to trend method. Nah, seperti itu. Tadi kan trennya yang sudah didapatkan adalah 6,7 ditambah 0,2x ya, seperti itu. Maka kalau itu data aslinya, ini data aslinya, nah, seperti ini data aslinya. Kalau dimasukkan maka menghasilkan ini trennya nih 4,8, 5, 5,2, 5,4, 5,6 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya, metode yang kedua ini adalah mencari rasio terhadap trennya. Ya, mencari rasio terhadap trennya. Sehingga kita rasiokan dan kita dapatkan adalah ini 3,3, ini 5 menjadi 5 persis berarti 100 dan seterusnya seperti itu hingga yang terakhir ini. Ya, seperti itu. Dari sini maka kita urutkan berdasarkan kuartalannya ya, seperti itu. Nah, jadi kita kita range berdasarkan kuartalan sehingga kita dapatkan ini ya, kuartal 1 83,3 ini berasal dari ini ya. Anda lihat di sini kuartal 1 ini 83,3, kuartal 1 91 107, kalau 92 adalah 938, 93 adalah 83, sedangkan 94 adalah 87,5. Sehingga kalau ditata ulang adalah seperti ini.
Ya, 87,5 ya, betul. Ya, oke, good. Nah, kalau ditata ulang adalah seperti ini, maka setelah didapatkan ini, maka kembali lagi cara seperti yang simple average tadi, maka dicari rata-ratanya, sehingga rata-rata kuartal 1 adalah 91, kuartal 2 adalah 100, seterusnya, maka kita dapatkan totalnya. Kalau totalnya itu adalah tidak persis 400 seperti itu, ini contohnya yang kita dapatkan adalah 396,64, maka harus di-adjust. Adjustnya bagaimana? Kan mestinya secara teori ini kan total average ini indeksnya itu kan mestinya 400 ya, atau kalau dibagi 4 kuartalnya persis harus 100, karena belum 400 maka ini harus di adjust. Adjustnya bagaimana? Maka average tadi yang belum di totalnya belum 400, maka harus dikalikan faktor adjustment. Faktor adjustmentnya bagaimana? Ya dikalikan saja dengan 400 dibagi 396. Ya seperti itu. Artinya apa? Kalau 91 maka ini pasti akan naik. 100 pasti akan naik, 99 pasti akan naik ya. Naik kenapa? Supaya totalnya persis 400. Ini kan total yang sebelumnya 396. Ya, seperti itu. Maka logikanya, maka per kuartalnya indeksnya akan lebih tinggi. Ya, seperti itu. Sehingga totalnya ini akan menjadi 400. Ya, seperti itu. Nah, sehingga inilah yang disebut seasonal index adjustment. Jadi itulah tren musimannya, indeks musimannya. Sehingga nanti kalau Anda sudah mendapatkan nilai trennya pada musim ketiga seperti itu, musim Q3, maka Q3 itu harus di-adjust dengan 100,71%. Artinya apa? Maka nilainya harus dinaikkan. Jadi kalau 65 maka menjadi 65 dikali 100,71%. Nah, seperti itu nanti penyesuaiannya. Jadi itu yang dimaksud seasonal index adjustment. Ya, seperti itu. Sehingga dari ini maka kita bisa digunakan untuk mendapatkan nilai tren sebagaimana disesuaikan dengan musimannya. Oke, caranya tadi ya, data asli dibagi dengan tren, hasilnya dijadikan seasonal index. Ya, jika tidak sama maka harus dilakukan adjustment, tidak sama dengan 400, dilakukan adjustment seperti itu sehingga kita dapatkan faktor adjustment tadi itu 400 dibagi 396, maka dikalikan masing-masing nilai indeks per kuartalnya itu. Jadi seperti itu. Itu adalah jadi itu adalah metode yang kedua, rasio to trend. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah rasio to moving average method. Jadi metode dengan melihat rasio terhadap moving average-nya. Oke, kita sudah memahami moving average di dalam part sebelumnya, part 1, bahwa moving average itu kita mencari rata-rata secara bergerak itu. Nah, misalnya Q1, Q2, Q3, maka kita rata-ratakan untuk nilai Q2, moving average-nya totalnya 15, maka moving average-nya adalah 5. Ya, seperti itu. Sedangkan yang sebelumnya bagaimana? Karena yang sebelumnya itu tentunya sama dengan yang selanjutnya, harus membutuhkan rata-rata 3 masa. Ini kuartalan berarti 3 kuartal seperti itu. Maka ini dihilangkan, artinya dianggap tidak ada karena data sebelumnya yang 1989 Q4 itu tidak ada, sehingga ini namanya non-available. Tapi ingat ya, non-available artinya tidak ada angkanya, bukan 0. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya diteruskan saja moving average ya.
seperti yang kita dapatkan sebelumnya, seperti itu, terus dirasiokan ya, A dibagi tren berdasarkan moving average-nya itu ya, seperti itu. Maka kita dapatkan 100, 113 dan seterusnya ya, seperti itu. Kalau sudah kita dapatkan itu, maka diurutkan atau ditata berdasarkan kuartalnya. Jadi Anda lihat di sini kuartal 1 kosong, ini 91 107, 92 90,9, 93 85,7, 94 adalah 92,1. Dan Anda lihat di sini ada dua data yang kosong, yaitu di Q1 adalah satu angka atau satu data, di Q4 adalah satu angka. Maka kalau kita range kembali, nah, Anda lihat di sini, maka Q1 ini ada non available-nya di sini, terus ada Q4 non available-nya di sini. Dari sini maka dirata-ratakan. Tapi harap diingat, karena ini datanya ada yang berisi 4, ada yang berisi 5, maka merata-ratakannya tentunya berdasarkan jumlah data yang terisi. Sehingga Q1 ini totalnya ini dibagi dengan 4 ya, seperti itu. 375,8, coba kita cek. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. 375,8 dibagi 4 ya, 93,95. Oke, betul. Coba kita cek yang Q2 adalah 516,7 dibagi 5 karena datanya terisi penuh 55-nya, sehingga 103,34 ya. Oke, betul. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ini totalnya adalah 403,965, maka memerlukan adjustment. Artinya apa? Karena totalnya melebihi dari 400 yang semestinya, maka ini pasti akan turun per kuartalnya, sehingga adjustmentnya adalah apa? 400 dibagi 495 ya, seperti itu. Kalau kesepakatannya dua angka yang 403,97 ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan yang sudah di-adjust adalah seperti ini ya, dimana Q1 93,03 sedangkan Q4 107,11 ya, seperti itu. Sehingga kalau Anda lihat di sini ya, jadi musimannya itu yang terendah adalah Q1, Q2-nya naik, Q3-nya turun, Q4-nya naik lagi ya, seperti itu. Jadi itulah rasio to moving average ya, seperti itu. Jadi dari tren MA 3 kuartalan seperti itu. Oke, bagi data hasilnya dengan tren, hasilnya dijadikan seasonal index. Kalau tidak 400 maka dilakukan adjustment. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini adalah ring relatif method. Jadi metode relatif berangkai. Nah, ini agak sedikit ribet ya. Oke. Di dalam referensi yang ada, karena ini relatif, maka ini biasanya non available di awal. Tapi oke lah, kita ngikutin buku yang ada supaya hasilnya sama ya, seperti itu. Tapi saya sampaikan bahwa dalam referensi-referensi yang ada ini ring relatif value-nya yang di awal ini adalah non available, bukan nol ya, tapi tidak ada. Kenapa? Karena kan tidak ada nilai yang sebelumnya, kayak tadi moving average tadi ya, seperti itu. Oke, nggak apa-apa, karena ini supaya nilai kalau kita mengerjakannya itu sama, maka anggap saja bahwa untuk Q1 di tahun awal itu adalah
100. Sedangkan Q2 adalah ya 5 dibagi 4 gitu aja. 125. Q3 ya 6 dibagi 5. Jadi artinya dibagi dengan nilai atau data yang sebelumnya. Sehingga kalau ini ditata ulang maka akan seperti ini. 100, 125, 120, 83,3 dan seterusnya. Sehingga jadi kalau ditata maka Q1-nya ada 100, 120, 75, 87,5, 87,71, 87,5. Sehingga kita dapatkan ini. Oke. Maka caranya sama dengan sebelumnya. Hanya saja kalau di sini untuk menghilangkan bias yang rendah maupun bias yang tinggi, maka nilai tadi itu diurutkan. Kan tadi datanya ada 5 tahun ya. Ada 5 tahun, maka diurutkan dalam kuartal yang sama. Jadi dalam kuartal 1, misalnya seperti itu. Dalam kuartal 1, Anda lihat di sini. Dalam kuartal 1 ini yang terendah adalah ini 75, yang tertinggi adalah 120, maka diurutkan 75, 85, 87, 100, 120 sehingga hasilnya seperti ini. Ya, seperti itu. Dan kuartal-kuartal yang lainnya mengikuti juga cara diurutkannya. Jadi diurutkan dalam kuartal yang sama. Selanjutnya untuk tadi itu, untuk menghilangkan bias yang terlalu rendah atau terlalu tinggi penyimpangannya, maka ini kita hapus. Seperti itu, sehingga yang kita rata-ratakan adalah 3 datanya. Ya, seperti itu. 3 data di tengah. 3 data di tengah. Sehingga Q1 tadi mestinya paling rendah 75, maka ini tidak dipakai. Dan paling rendah adalah 120 tidak dipakai, sehingga yang dipakai adalah ini. 85,7, 87,5, 100. Sehingga kuartalannya rata-ratanya adalah 91,7. Ya, seperti itu. Oke, sehingga inilah yang kita pakai, kita pindah di sini. Ya, seperti itu. Selanjutnya nilai dari ini kita buat indeks lagi, di mana yang Q awal atau Q1 itu menjadi 100. Ya, seperti itu. Sedangkan Q2 adalah 113 dikalikan 100 adalah 113,1. Ini 113,1 kalikan 100 dibagi 100. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ini 100 yang ketiga, Anda lihat di sini 104 kali 113 dibagi 100 sehingga 117,81 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, kita lihat 104,17 dikalikan 113 dengan Q yang sudah jadi tapi Q sebelumnya gitu ya. 113,1 ya, terus dibagi 100 sehingga hasilnya 117,81 atau 82 ya mestinya ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, maka hal yang sama adalah seperti ini juga. Ini juga yang sama, ini dikalikan ini dibagi 100 sehingga hasilnya adalah 124. Terus untuk mencari proyeksi growth-nya itu maka Q4 yang sudah dijadikan indeks itu 124,36 dikalikan dengan Q awal yang masih mentah tadi, yaitu dikalikan dengan, jadi Anda lihat di sini 124,36 itu dikalikan 91,07 ya, seperti itu, sehingga hasilnya adalah 113,25. Kalau Anda lihat di sini 113,25, maka
kelebihan dari 100-nya itu growth-nya itu kan growth dalam 1 tahun ya, atau 4 kuartal. Maka dikurangi dengan 100 berarti kita dapatkan growth dalam 4 kuartal adalah 13,25. Nah, 13,25 ini maka harus dibagi dengan 4 ya, sehingga kita dapatkan growth kuartalannya adalah 3,31. Nah, 3,31 ini dijadikan ini adjustment per kuartalan. Sama dengan tadi, untuk kuartal pertama tidak perlu di-adjust, kuartal kedua dikalikan 1, kuartal ketiga dikalikan 2, kuartal keempat dikalikan 3. Ya, seperti ini langsung saya minuskan seperti itu, artinya ini ditambahkan dengan ini kan sama dengan dikurangi seperti itu. Karena sudah minus. Oke, sehingga kita dapatkan nilainya adalah ini. 100, 109,78 seperti itu. Ya. Maka kita dapatkan seasonal index adjusted-nya sekali lagi karena ini lebih dari 400 ya, maka harus dijadikan 400, maka tentunya nanti pasti ini akan lebih rendah. Karena harus disesuaikan dengan adjustment-nya 400 per 435,39 ya, adjustment-nya ini kalikan satu per satu dengan ini 109,78 sehingga hasilnya ini ya seperti itu. Walaupun saya sampai saat ini saya pun memang belum paham ini kenapa kok yang Q2 ini menjadi tetap 113 ya. Caranya dengan dikalikan dengan 100 dibagi 100. Kenapa kok nggak di relatif dengan sebelumnya ya, seperti itu. Tapi ya itulah, mungkin ahli statistik yang lebih tahu, tapi yang kita dapatkan dari referensinya seperti itu. Oke, itu harus saya akui, saya belum tahu logikanya. Selanjutnya, jadi kita sudah dapatkan tadi ya. Jadi ini adalah seasonal index ya, yang final yang bisa digunakan ya untuk seasonal index adjustment ya, yang sudah bisa digunakan untuk mengadjust, menyesuaikan dari tren dari musimannya seperti itu untuk link relatif ya, seperti itu. Sedangkan yang sebelumnya nah ini untuk rasio to moving average seperti itu. Sedangkan ini nah ini rasio to trend tadi. Jadi tergantung kita maunya menggunakan apa, tapi tentunya yang complicated itu yang biasanya digunakan ya, karena untuk revisi dari metode-metode yang sebelumnya. Oke, ini untuk simple average method seperti itu. Oke, jadi lantas apa gunanya dari seasonal adjustment ini? Ya, maka kita bisa gunakan tadi angka-angka akhir yang kita dapatkan. Ya, seperti ini adalah metodenya tadi, tahapan-tahapan untuk relatif method. Nah, bagaimana caranya menggunakannya? Contohnya ini. Misalnya tadi kan kita sudah punya ya angka seasonal trend, bukan seasonal trend, tren kuartalan seperti itu. Berapakah, kalau ditanyakan berapakah nilai saat Q3 tahun 99, maka kuncinya kita adalah mencari X-nya ya, X-nya sudah kita dapatkan cara yang dulu. Oke. Prinsipnya jarak antar Q itu adalah 1, sedangkan X0 itu karena datanya adalah 5 tahun, seperti itu, dari berapa tadi? 90 gitu ya. Coba kita cek. Lupa. Nah, 90 sampai 94 seperti itu.
Berarti tengahnya adalah 92, yaitu di antara Q2 dan Q3. Sehingga kalau untuk mencari nilai tren Q3 tahun 99, maka kita cari dulu X-nya. Ya, seperti itu. Oke, seperti yang saya sampaikan, cara yang sederhana adalah cari saja data yang bulat dulu, ya, seperti itu. Jarak yang bulat, bukan data yang bulat, sorry. Jadi tadi kan 92 Q2 Q3 ya, seperti itu. Maka kita cari jarak yang persis bulat. Berarti berapa itu? 99 Q2 Q3. Nah, ini kan jaraknya 7 tahun. 7 tahun berarti 7 kali 4 kuartal atau 28. Padahal yang ditanyakan bukan antara Q2 dan Q3, tetapi 99 Q3. Sehingga kita harus cari jarak antara Q2 dan Q3 dengan Q3-nya. Nah, jaraknya adalah setengah. Sehingga kita dapatkan X-nya secara total antara X0 dengan X yang diinginkan itu adalah 28,5. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya dari X yang sudah kita dapatkan, maka masukkan ke trennya itu, ya, ke penaksir trennya itu, ya, seperti itu. Nah, kita sebenarnya sudah dapat di part sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita ulangi. Sehingga yang kita dapatkan itu adalah 28,5 X-nya, ya, dimasukkan ke penaksirnya, sehingga Y trennya kuartalannya untuk Q399 itu adalah 6,7. Ini A-nya, terus B-nya adalah 0,2 dikalikan dengan X 28,5. Ya, seperti itu. Sehingga kita dapatkan 12,4. Jadi 12,4 itu tren Q3 tahun 99. Tapi ingat, ini kan masih pure, ya. Belum ada musimannya. Maka supaya mendapatkan pola musimannya, maka ini harus dikalikan dengan indeks musiman yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, jadi kita lihat balik lagi. Kita lihat balik lagi ke 93, ya, seperti itu. 93 kan yang didapatkan adalah 102,15, ya, seperti itu. Maka itu harus disesuaikan, ya, maka harus disesuaikan. Nah, 12,4 dikalikan 102,15 tadi. Ya, seperti itu. Sehingga 12,4 tadi ini harus disesuaikan, maka menjadi 12,67. Jadi inilah nilai pada Q3 tahun 99 yang tentunya sudah disesuaikan dengan pola musimannya. Seperti itu. Baik, dari saya cukup itu. Ya, mudah-mudahan ini membantu Anda di dalam mempelajari materi yang sudah ada. Baik, dari saya cukup itu. Kita akan kembali dalam kesempatan yang lain, dalam kesempatan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.